Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adin Hatarino, Gosromi Kasurga, Bahasa Ingat Kiai Bata, arus. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Sundana SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Dalam Jembatan, kategori yang kedua, tahun 2022, Universitas Mula Warman. Saya adalah seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Jangkang, Kecamatan Peserta Lawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan pada saat ini saya akan melaksanakan PPL di Sekolah Dasar Negeri 1 Pantai, tepatnya berada di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selama saya mengajar, banyak sekali tantangan yang saya hadapi dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun tujuan praktek BXC ini yaitu untuk mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah saya tentunya. Di sini tujuan pembelajarannya itu adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang masih rendah pada pembelajaran tematik kelas 5, tema 5. Subtema yang pertama pada pembelajaran yang kelima itu tentang daur hidup hewan, dan juga membedakan tangga nada minor dan mayor di kelas. Nah, adapun menjadi latar belakang masalah dari praktek ini adalah motivasi belajar peserta didik yang masih rendah itu terjadinya pada saat pembelajaran sedang berlangsung karena ditandai dengan perubahan sikap pada peserta didik yang berdampak pada pembelajaran. Perubahan yang terjadi itu seperti malas mengerjakan soal, terus sering mengobrol dengan teman, malu dalam mengeluarkan pendapat, ingin cepat pulang pada saat sekolah, dan juga malas mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, praktek pembelajaran ini sangat penting untuk diinformasikan atau dibagikan karena sebagai besar tenaga pendidik atau guru saat ini mengalami masalah yang cenderung sama dengan permasalahan yang dialami oleh guru yang lain. Terus yang kedua, melalui praktek pembelajaran ini juga bisa memotivasi saya sendiri untuk dapat merancang atau mendesain pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif. Dan yang ketiga, melalui praktek pembelajaran ini juga semoga teman-teman pendidik dan juga guru lain termotivasi untuk bisa mendesain dan melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dan yang keempat, praktek pembelajaran ini juga menjadi referensi dan inspirasi bagi teman-teman tenaga pendidik dan juga guru dalam mengatasi masalah yang sama seperti yang saya alami. Peran yang menjawab saya dalam praktek pembelajaran ini adalah sebagai tenaga pendidik yang bertanggung jawab penuh untuk merancang, mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat sehingga motivasi belajar siswa atau peserta didik meningkat. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Berdasarkan hasil kajian literatur, referensi diri, wawancara kepada guru, kepala sekolah, pakar, maka beberapa tantangan yang menjadi capaian tujuan tersebut adalah yang pertama, pembelajaran guru yang monoton, kurang variatif dan inovatif, belum menggunakan model, metode yang relevan. Yang kedua, media pembelajaran yang kurang menarik dan variatif. Yang ketiga, rendahnya motivasi siswa atau peserta didik untuk mengulangi kembali materi yang sudah disampaikan dengan baik secara mandiri, berdiskusi dengan teman sebangku, guru, dan teman orang tua di rumah. Yang keempat, kurangnya kemampuan peserta didik dalam literasi membaca dan menulis. Yang kelima, kurangnya motivasi yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Yang keenam, pola pikir orang tua hanya menyerahkan kegiatan pembelajaran ini kepada pihak sekolah. Berdasarkan keenam penyebab tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan tersebut melibatkan peran guru dalam pengembangan kemampuan mendesain atau merancang pembelajaran inovatif yang berbasis TIPEC dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, metode dan media yang efektif, menarik, dan menyenangkan. Diharapkan dapat meningkatkan motivasi, minat, dan hasil belajar peserta didik. Langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Langkah-langkah yang harus saya gunakan sebagai seorang guru, yang pertama, saya menyusun
rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mendesain RPP dengan menerapkan sintak-sintak pada kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengembangkan LKPD atau lembar kerja peserta didik, kreativitas merancang kegiatan-kegiatan yang membuat peserta didik lebih semangat, kreatif, aktif dalam mengikuti kegiatan. Yang kedua, saya memilih dan memanfaatkan media ajar, menggunakan media konkret sehingga peserta didik lebih memahami materi yang saya sampaikan dengan mudah. Pembelajaran menjadi efektif, misalnya menyediakan buku peserta didik, media yang berbasis tipek seperti laptop, LCD, proyektor, dan perangkat lainnya. Metode pembelajaran yang ketiga. Jadi strategi yang saya lakukan dalam memilih metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik peserta didik, karakteristik materi yang diajarkan. Proses pemilihan metode ini, pertama guru mempelajari apa saja metode-metode dalam pembelajaran, kemudian memahami karakter peserta didik dengan melihat kemampuan dasar peserta didik, kebiasaan peserta didik, serta hasil belajar peserta didik sebelumnya. Selain itu juga melihat berdasarkan kesesuaian dengan materi yang saya ajarkan kepada peserta didik dengan materi yang ada di buku siswa dan juga buku guru. Pemilihan model pembelajaran ini atau strategi yang saya lakukan itu adalah menggunakan pembelajaran model PBL. PBL ini problem based learning, sehingga peserta didik termotivasi, peserta didik mampu mengembangkan berpikir secara kritis, mudah menguasai konsep yang dipelajari untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya itu adalah penilaian. Seorang guru juga dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari masalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tentunya dalam instrumen yang lengkap mulai dari kisi-kisi, indikator ketercapaian setiap ranah, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian akhir pembelajaran. Yang keenam, kondisi ruangan. Guru bisa mendesain ruangan yang baik mulai dari kebersihan, kerapian, keindahan, sehingga peserta didik memiliki motivasi belajar yang baik serta pembelajaran yang nyaman di kelas. Bagaimana dampak dari hasil langkah-langkah yang dilakukan? Dampak dari aksi atau langkah-langkah yang dilakukan hasilnya sudah efektif dengan dilihat dari yang pertama, penerapan media berbasis tipek yang diimplementasikan, yaitu berbasis media pembelajaran yang inovatif, membuat peserta didik lebih semangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang menjawab soal TPD yang diberikan guru dengan menggunakan model PBL. Peserta didik lebih termotivasi, terlihat dari indikator keaktifan peserta didik yang cenderung naik dengan menggunakan model PBL ini. Terus yang kedua, memilih metode yang variatif dan efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik yang juga sangat senang mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan berpikir kritis terhadap peserta didik, terhadap dari tanggapan dan jawaban peserta didik saat pembelajaran, pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran juga semakin meningkat, peserta didik percaya diri dalam menampilkan karya mereka. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan dengan penguasaan guru terhadap materi yang diajarkan, media pembelajaran yang berbasis tipek, metode yang bervariasi, model PBL, dan penerapan langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran pada langkah-langkah kegiatan pembelajarannya ini sangat membantu pemahaman peserta didik terhadap materi dapat dilihat dari hasil pekerjaan peserta didik pada LKPD,
dan nilai evaluasi peserta didik itu meningkat. Hasil dari penerapan model PPL ini berjalan lebih efektif, minat peserta didik meningkat, dan hasil peserta didik di atas KKM. Hal penting yang dapat diambil dari pembelajaran ini adalah seorang guru harus lebih kreatif, inovatif dalam mengajar dengan merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam model pembelajaran inovatif dan kreatif seperti PPL, kesesuaian kebutuhan peserta didik, metode yang variatif, pendekatan dan media pembelajaran yang berbasis TPEK untuk membuat proses belajar mengajar efektif, menyenangkan bagi peserta didik, dan hasil evaluasi peserta didik sesuai dengan yang telah kita harapkan bersama-sama. Dan mari kita saksikan video best practice saya yang akan kita saksikan bersama-sama. Oke, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik ya. Sudah mandi semua kalian? Sudah sarapan? Sudah. Ingat ya, harus mandi, harus sarapan supaya semangat ya ke sekolahnya. Nah, hari ini kalian hadir semua nggak? Nggak. 3 orang yang nggak hadir. Kenapa nak? Iya. Siapa saja yang tidak hadir? Dimas, Boy, dan Lima ya? Iya. Tidak apa-apa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, mari nah, sini. Jangan. Terima kasih Nak. Oke, kita sudah berdoa. Kenapa kita perlu berdoa? Supaya kita belajarnya fokus ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, Papa akan kita sama menyanyi dulu nih satu buah lagu kebangsaan yang berjudul Garuda Pancasila ya. Anak-anakku boleh berdiri semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya pada tema 5, judulnya apa? Ekosistem. Subtema 1 yaitu komponen ekosistem, dan juga pembelajaran kelima itu ada di halaman 37. Nah, buku paketnya dibuka pada halaman 37 ya. Sudah dapat semua? Oke. Buku pelajarannya dibuka juga nak. Buku pulpennya dibuka. Nah, sambil kalian mempersiapkan alat belajar kalian, Bapak akan membacakan tujuan pelajaran kita ya. Nah, tujuan pelajaran kita itu adalah 1. Dengan mencermati teks bacaan yang disebutkan, peserta dapat menganalisis pokok pikiran dan informasi penting dalam teks bacaan dari daur ulang ya. Terus kedua, dengan membuat sebelum kalian ini, masih ingatkah kalian apa itu ekosistem? Apa ekosistem? Apa? Ekosistem itu adalah suatu apa? Suatu ekologi yang saling berhubungan, makhluk hidup dan lingkungannya. Betul sekali ya. Ini gambar suatu ekosistem ya. Ada lingkungan dan juga ada hewan-hewannya seperti itu ya, makhluk hidupnya. Nah, ayo diskusi. Berdasarkan 3 gambar tersebut, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pernahkah kalian melihat ketiga hewan ini?
Ini hewan apa? Ini hewan? Gimana kan kalian melihatnya? Pernah baca ini kita? Pernah? Gimana kalian melihatnya? Kucing? Ular? Bagaimana perasaan kalian saat melihat ketiga hewan tersebut? Kalau melihat burung gimana? Gimana perasaannya? Senang? Atau suka gitu ya? Kucing? Kalau melihat ular? Ya, itu adalah perasaan ya. Kalau kita melihat hewan tersebut. Nah, sekarang kita ayo membaca nih anak-anak. Kita membaca di halaman berapa? Gaul hidup di halaman berapa nak? 37 ya. Oke. Tapi sebelum kita membaca sama, Bapak ingin kasih lihat kita ini video pembelajaran gaul hidup hewan. Tolong perhatikan ya. Nah, selamat datang di channel pendidikan Ambil Hak. Kelas 5, tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPA, gaul hidup hewan. ayam dan Jika kalian melihat hewan di sini, setiap hewan memiliki cara berbeda dalam proses berkembang biaknya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu dengan yang lain. Jumpa lagi, dadah. nah, gaul hidup katanya tadi ada berapa anak-anak? Ada tiga. Satu metamorfosis sempurna. Nah, baca anak bukunya ini dari sini ke sini. Jalan. Yuk. Gaul hidup hewan. Metamorfosis atau Oke, kita sudah mengerti ya. Ada metamorfosis sempurna. Contohnya apa anak-anak? Kupu. Habis itu metamorfosis tidak sempurna. Contohnya kecoa. Ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi bentuknya tidak berubah-ubah ya. Contohnya ikan dan juga kadal ya. Nah, sekarang kita buat peta pikiran. Silakan buat anak-anak. Yang sempurna. Kalau bisa buat gambar, kalau enggak nah. Ya, tanpa metamorfosis ikan dan juga buat hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, ya. Bapak kasih waktunya 10 menit ya. Ya. Kerjakan di lembar LKPD-nya ya. Nah, buat ya. Pokok pikirannya dalam hidup hewan ya. Ya. Contoh hewan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak satu. Mereka sudah mengerjakan LKPD yang pertama. Kita perhatikan. Sama-sama. Ya, silakan. Peta pikiran. Kelompok. Ya, sini. Dan juga ada oke tepuk salut. Perhatikan
kedua. Oke, tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Iya. Oke, perhatikan lagi Bapak. Kita akan melakukan dan mengerjakan LKPD yang kedua. Nah, ini adalah rambu-rambunya. Nah, yang pertama di sini ada yang mau bantu Bapak baca, boleh maju ke depan. Bantu Bapak. Carilah. Yang baca harga. Ya, kamu. Oke, ini baca ini. Baca, beli tabel. Oke. Nah, ini contohnya ya, hampir sama dengan LKPD yang pertama. Ini LKPD yang kedua. Bapak kasih waktunya 10 menit lagi untuk mengerjakan LKPD yang kedua ini ya. Namanya jadi ikan besar. Sama ya ini kadang. Hah? Ini yang tidak mengalami metamorfosis. Ini LKPD yang kedua. Ya, lanjutkan. Bapak akan jelaskan dulu. Nah, apa ini ciri-ciri tangga tidak mayor? Masih ingat kalian? Gimana? Kalau tangga tidak mayor apa? Semangat, gembira, apa lagi? Kalau tangga tidak mayor? Ini Bapak coba menyanyikannya. Dari yakinku teguh hatinya. Makanya lagunya sedih. Dan ini contoh lagunya lagu minor ya. Kalau anak kambing saya itu adalah semangat ya. Pokoknya gitu. Beda ya. Nah, kita akan merefleksikan pembelajaran kita. Ini ada hewannya, daur hidup kucing. Daur hidup kucing ini ya termasuk hewan apa ya? Apakah sempurna, tidak sempurna, atau tidak mengalami metamorfosis? Ada yang berani maju? Ini nak. Nah, lihat. Tempel. Iya, kucing itu tidak mengalami metamorfosis karena tubuhnya tidak banyak berubah ya. Cuma bentuk ukurannya saja yang mengalami perubahan. Tepuk tangan dulu untuk teman kita dulu. Ini lagi. Lalat. Maju tempelkan di bagan tersebut. Nah, seperti di mana dia lalat? Apa? Bukan. Dia tidak sempurna. Karena oke, sekarang itu adalah belalang. Belalang ini termasuk apa? Siapa yang mau maju? Di bagan mana dia? Bagan. Betulkah? Harusnya di bagan yang tidak sempurna. Iya. Oke. Nah, hebat semuanya. Tepuk tangan semuanya untuk kita semuanya. Ini contoh banyak contoh-contohnya ya. Ini banyak ya hewan-hewannya. Jadi kalian semakin tahu. Oh, ini hewan yang mengalami perubahan metamorfosis sempurna, hewan yang tidak mengalami perubahan metamorfosis. Ini yang tidak sempurnanya. Seperti itu ya. Oke anak-anak. Sekarang kita
sudah melakukan refleksi, nanti Bapak kumpulkan ini dan akan Bapak kasih nomor ya. Karena waktunya sudah mepet. Ini Bapak akan kasih nilai nanti. Dan Bapak mau tanya dulu, apakah hari ini kita belajar dalam suasana yang menyenangkan? Sekali ya. Dapat ilmu baru? Dapat ya. Dan kalau kasih nilai, kalian mau kasih Bapak nilai berapa? Nah, pembelajaran hari ini 100 ya, mantap sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, boleh kita berdoa dulu ya. Menurut agama percaya kita masing-masing. Siapa nak? Oke. Ayo kita berdoa dulu. Amin. Ya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi ya. Sampai jumpa di lain waktu lagi ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa pada saat ini Dia beri kesehatan, kekuatan untuk kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Pada kesempatan ini juga saya memperkenalkan diri saya, Wanti SPD, Kepala SDN 1 Pantai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini juga saya memberikan testimoni dari pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak IGD Sundana SPD dengan materi kelas 5 semester pertama tema 5 yaitu ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem dengan materi esensial mencakup poin pertama bahasa Indonesia dengan mengurai dan menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Poin kedua, IPA menganalisis hubungan antara komponen ekosistem. Poin ketiga, SBDP memahami tangga nada, ciri-ciri lagu bernada mayor dan minor serta menyanyikan lagunya bersama-sama. Bapak IGD Sundana ini menggunakan model pembelajaran BPL, menggunakan media ajar, PPT, dan video pembelajaran yang interaktif. Yang ingin saya sampaikan dari pembelajaran Bapak IGD Sundana ini, dengan adanya model dan media yang digunakan itu, lebih memacu rasa ingin tahu peserta didik, sehingga mudah memahami materi esensial yang disajikan. Karena peserta didik lebih tertarik dan terlibat aktif dalam menjawab dan menyelesaikan lembah kerja peserta didik tentang pikiran pokok dan informasi penting dalam suatu paragraf tentang daur hidup hewan dan ciri-ciri perbedaan nada mayor dan minor, sehingga dirasa dengan model dan media pembelajaran tersebut lebih efektif untuk diterapkan di kelas. Harapan saya ke depannya dengan model dan pembelajaran ini bisa diaplikasikan ke pembelajaran yang lainnya dengan menyesuaikan materi ajar yang disampaikan. Harapan saya juga ke depannya Bapak IGD Sundana ini
bisa mengimbaskan kepada teman-teman guru yang lain agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan media untuk menyampaikan kompetensi yang diharapkan, sehingga peserta didik mendapat hasil dari materi ajar yang disampaikan secara maksimal. Demikianlah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ita Susanti. Saya mengajar di SD Negeri 1 Pantai, teman sejawat dari Bapak IGD Sundana SPD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya memberikan testimoni dari rekan sejawat guru berdasarkan pengamatan saya secara langsung di sekolah. Pada praktik pembelajaran inovatif baik yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat ini yang dilakukan oleh Bapak IGD Sundana dalam pembelajaran sangat kreatif dan berinovasi sehingga membawa dampak positif terhadap peserta didik. Peserta didik menjadi antusias dalam belajar dan dalam pembelajaran sangat menyenangkan. Berkaitan dengan metode dan media pembelajaran sesuai dengan materi yang disajikan. Dari pembelajaran inovatif yang dilakukan oleh Bapak IGD Sundana ini membangkitkan semangat kami sebagai rekan sejawat sesama guru untuk selalu berinovasi dan mengembangkan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misri, peserta didik kelas 5 SD di Sekolah Dasar Negeri 1 Pantai. Saya sangat senang sekali dengan pembelajaran yang ada di sekolah saya. Sangat senang dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru Bapak IGD Sundana. Saya mudah mengerti saat Bapak IGD Sundana menjelaskan seperti menentukan pokok pikiran dan informasi penting dalam program tentang daun hidup hewan dan ciri dan perbedaan nada lagu Manyel dan Zino. Selain itu juga ada video pembelajarannya menggunakan puin sehingga saya jadi lebih mudah mengerti serta menjadi tidak mudah bosan. Terima kasih Bapak IGD Sundana. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Mita, orang tua dari anak Nda Berdi, siswa kelas 5 SDN 1 Pantai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat ini saya memberikan pendapat saya mengenai pembelajaran yang diajarkan oleh Bapak Guru IGD Sundana. Pembelajaran yang diadakan oleh Bapak Guru begitu kreatif, inovatif, dan memberikan dampak baik bagi anak saya, memberikan dampak positif. Mereka lebih senang dalam belajar, mereka lebih senang dalam berinteraksi, berkreativitas tinggi, dan berkarya. Saya bertanya kepada anak saya, bagaimana perasaannya saat melakukan pembelajaran bersama Bapak IGD Sundana, dan mereka menjawab sangat menyenangkan karena dalam pembelajaran mereka boleh melihat langsung gambar-gambar yang disajikan oleh Bapak IGD Sundana melalui PowerPoint maupun media video pembelajaran. Dalam pemutaran video mereka boleh lebih belajar banyak di dalamnya mengenai materi-materi yang diajarkan. Saya juga bertanya dengan anak saya sewaktu mereka melakukan tugas pembelajaran
membuat clipping dari koran-koran bekas di mana materinya katanya memuat tentang persatuan dan kesatuan Indonesia. Saya berharap dengan adanya pembelajaran ini Bapak Gede Sundana boleh semakin berkreasi inovasi tinggi, boleh semakin beraktivitas, berkreatif tinggi dan berinovasi untuk siswa selanjutnya, dan boleh diterapkan ke kelas-kelas yang lain untuk peserta didik semakin baik dalam pembelajaran ke depannya.